Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ru'yan Bawembengo, Sarjana Pendidikan Agama Islam, Guru PAI dan Budi Pekerti di SDN Impres Lipang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2022 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas pada ujian kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan awali dengan doa. Jadi meminta Adik Safira untuk memimpin doa. Depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Sebelum kita belajar, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang masih ada di meja, tolong disimpan. Buku PAI yang ada di meja tolong disimpan. Dan perhatikan kalau ada sampah di atas meja. Kalau sampah di atas meja tolong disingkirkan dulu. Oke, sudah siap? Mau dipersiapkan dulu. Oke, sudah siap semua? Sudah tidak ada sampah? Oke. Hari ini coba perhatikan dulu kemarin. Hari ini Ibu sedikit kurang sehat, jadi mungkin suara agak tidak akan terdengar. Tapi Ibu harap adik-adik sekalian masih semangat. Jadi untuk itu, untuk kita menambah semangat kita, mari kita sama-sama untuk
melakukan tepuk anak soleh? Bisa? Jadi walaupun ibu sedikit terganggu kesehatannya, ibu berharap pada hari ini tidak down atau tidak termotivasi. Jadi hari ini mau membagikan motivasi dengan mari kita sama-sama untuk tepuk anak soleh. Mana ketua kelas pimpin? Dituntun teman-teman ya, anak soleh. Silakan deh. Ya, sekarang. Minggu lalu yang ibu jelaskan tentang apa? Tentang apa? Bukan, tentang minggu lalu. Ini hari ini. Tentang sifat-sifat Allah. Yang salah satunya ada sifat as-samad, maha membutuhkan. Nah, maha membutuhkan ini bagaimana kita mempercayai cara percaya Allah maha membutuhkan, yakni kita mengambil sebagian kecil sifat Allah, yakni kita membantu orang yang membutuhkan. Kalau Allah punya sifat maha membutuhkan, berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita membutuhkan itu, apa yang kita butuhkan itu, kita berdoa kepada Allah. Gitu. Jadi untuk mempercayainya, kita juga harus membantu orang yang membutuhkan dengan cara membayar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, ibu berharap adik-adik sekalian terbiasa menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa rukun Islam? 5. Ya, rukun Islam ada 5. Yang di dalamnya itu tercantum tentang kewajiban berzakat. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman makna zakat. Dan yang ketiga, menjelaskan arti zakat. Jadi berharap adik-adik sekalian bisa menjelaskan arti zakat. Kemudian menjelaskan macam-macam zakat, menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, menjelaskan hikmah zakat, dan menyajikan hikmah zakat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa pada pembelajaran sebelumnya, Ibu akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Tolong disimak baik-baik, karena nantinya video ini akan kita bahas sama-sama keterkaitannya dengan materi pada hari ini. Sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, Salabah selalu berbulan-bulan. Ini karena kain yang digunakannya untuk sholat hanya ada satu, dan Salabah harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Hari terus berlalu. Akhirnya Salabah menghadap Rasulullah. Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta Salabah untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun Salabah bersikeras ingin menjadi orang kaya. Maka kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada Salabah untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat baik hingga ratusan jumlahnya. Salabah pun memiliki kebun kurma yang luas dan subur. Dalam waktu yang singkat, Salabah pun akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya raya. Sayangnya, hati dan pikiran Salabah dikendalikan oleh hawa nafsu. Saking takutnya kehilangan harta, Salabah sampai lupa
Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari Rasulullah khawatir memikirkan jika kelak sahabat dilaknat oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Bahkan saking khawatirnya, Rasulullah meminta Ali untuk menagih zakat kepada Salabah hingga 3 kali. Tapi Salabah masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah pun berkata, Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemaaf. Tapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Salabah pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Ya Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Rasulullah khawatir memikirkan jika kelak Salabah dilaknat oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Bahkan saking khawatirnya, Rasulullah meminta Ali untuk menagih zakat kepada Salabah hingga 3 kali. Tapi Salabah masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah pun berkata bahwa harta Salabah kelak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun terjadi. Mendadak, ternak Salabah diserang wabah. Bahkan, banyak dari ternaknya yang mati. Tak hanya itu, kebun kurmanya pun menjadi kering karena diserang hama. Salabah akhirnya datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat. Namun, Nabi menolaknya. Salabah pun akhirnya mendatangi Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar, aku ingin melaksanakan kewajibanku. Tolong terimalah zakatku. Ucap Salabah. Abu Bakar berkata, Maaf, Salabah. Aku tak menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah. kekayaan Salabah pun musnah dalam waktu singkat. Ia jatuh miskin dan terlunta-lunta. Pada akhirnya, seluruh harta yang dimilikinya tidak dapat menyelamatkan hidup Salabah. Salabah tidak mau berzakat karena begitu sayang dengan hartanya dan tidak mau merugi. Padahal, berzakat tidak pernah membuat seseorang menjadi miskin. Kita tadi sudah menonton video. Jadi tadi video tentang siapa? Salabah. Apa yang adik-adik sekalian petik dari video tadi? Tentang kewajiban membayar zakat. Kalau kita tidak bayar zakat, apa yang terjadi? Akan kehilangan kekayaan. Akan kehilangan kekayaan harta yang sebelumnya Allah kasih. Allah tarik kembali kalau kita tidak membayar zakat. Jadi berarti adik-adik tadi sudah memperhatikan video. Dan hari ini materi kita berkaitan dengan video tadi, yaitu tentang membayar zakat. Sebelum kita gambar depan, ada gambar apa itu? Membayar zakat. Ada gambar orang yang bayar zakat. Ada gambar kategori penerima zakat yang nantinya Ibu akan jelaskan. Kita sama-sama akan membahas tentang penerima zakat. Kemudian ada gambar orang yang sedang memberikan bantuan kepada orang lain. Oke, kita akan masuk pada materi. Yang pertama adalah makna zakat. Tolong Ridho dibaca makna zakat. Arti zakat. Berdiri Ridho. Ini makna zakat. Apa artinya? Zakat artinya, tolong berdiri. Coba dibaca sampai ke bawah. Berdiri. Oh, tidak bisa kelihatan. Coba maju sedikit. Maju sedikit. Supaya bisa kelihatan.
Bisa? Bisa Ridho? Iya semua dibaca dari atas. Oh siapa bisa? Oh Safira. Coba Safira. Makna zakat. Zakat artinya membersihkan. Secara istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Iya. Jadi terima kasih Safira. Makna zakat. Zakat artinya membersihkan. Kalau kita membersihkan berarti ada sesuatu yang kotor. Ya. Apa yang kotor? Apa yang dibersihkan oleh zakat? Yang pertama adalah diri kita, dosa. Benar. Kemudian yang kedua, harta kita. Itu ada harta yang sebagian milik orang lain di harta kita. Makanya harus mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri dan harta kita. Kemudian hukum zakat. Coba dibaca hukum zakat. Hukum zakat. Wajib bagi yang mampu. Oke. Zakat itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ingat, wajib. Wajib itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Iya. Makanya kalau orang yang tidak membayar zakat kemudian dia mampu, dia akan mendapat dosa. Ih, siapa yang bilang ada dosa Ibu? Dia akan mendapat dosa. Akan mendapat dosa. Makanya hukum zakat bagi wajib bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu bagaimana? Menerima. Iya, tidak wajib, malah dia menjadi penerima zakat. Kemudian macam-macam zakat. Macam-macam zakat. Anissa, coba dibaca macam-macam zakat. Yang pertama. Zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan menjelang Idul Fitri yang bertujuan untuk membersihkan diri dan jiwa. Iya, zakat fitrah. Zakat fitrah ini, ingat zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan, bukan pada bulan Sya'ban atau bulan Rajab, Zulkaidah tidak. Tapi dia dikeluarkan pada bulan Ramadan. Itu paling istimewa, itu dikeluarkan pada bulan Ramadan atau batasnya itu sebelum khutbah sholat Id, pemkhutbah sholat Id turun dari mimbar. Gitu. Jadi kalau sementara sholat, kemudian sementara sholat Id, mungkin Anissa punya adik lahir, tapi kemudian bertujuan untuk membersihkan diri dan jiwa. Ingat, zakat fitrah itu bertujuan membersihkan diri kita, bertujuan membersihkan jiwa kita, diri kita yang sebelumnya mungkin kita melakukan kesalahan, kita sudah bertobat, kita bersihkan lagi dengan mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Tolong dibaca. Siapa yang bisa baca zakat mal? Oke. Arya, zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Bertujuan untuk membersihkan harta itu. Iya, zakat mal. Zakat mal itu disebut dengan zakat harta. Jadi, kalau misalnya coba dengar kemarin, kita punya orang tua kita punya kapal penangkap ikan, kemudian punya kebun, punya punya emas, itu harus dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab. Biasanya 1 tahun. 1 tahun sekali kita harus mengeluarkan zakat untuk harta kita, baik itu harta untuk kapal penangkap ikan atau bajeko biasa disebut, kemudian untuk emas yang sudah mencapai 80 gram, kemudian pertanian, misalnya kita punya kelapa, palawija, jengke, itu harus dikeluarkan ke zakat untuk membersihkan harta tersebut. Ya, itu yang disebut dengan zakat mal. Jadi perbedaan zakat mal dan zakat fitrah, kalau zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu dikeluarkan ketika mencapai nisab, biasanya 1 tahun. Kemudian tujuannya, kalau zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan diri dan jiwa. Kalau zakat mal bertujuan untuk apa? Membersihkan apa? Membersihkan harta. Oke. Kemudian istilah dalam zakat. Jadi itu tadi yang dikatakan tadi di awal materi kita. Zakat itu wajib bagi yang mampu. Yang mampu ini disebut muzaki atau orang yang wajib membayar zakat. Yang tidak mampu ini disebut mustahik, orang yang wajib menerima zakat. Kan? Kalau mustahik artinya orang yang tidak wajib menerima zakat, tapi dia yang menerima.
wajib membayar zakat. Tolong diperhatikan adik-adik. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai orang yang berhak menerima zakat. Tolong Nur Salam dibaca poin 1 sampai dengan 3. Ya, poin 1 sampai 3. Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ketiga, pengurus zakat amil yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Oke, terima kasih. Kita akan bahas poin 1 sampai 3 dulu. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir apa sih? Orang yang sengsara. Orang fakir ini orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang fakir ini biasanya kita temukan di, misalnya, minta maaf, misalnya orang yang sudah lanjut usia, kemudian orang yang lumpuh, biasanya kan lumpuh dan tidak berharta. Dia tidak bisa mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena dia sudah tidak bertenaga. Biasanya kan orang tua sudah tidak bertenaga, orang yang sudah lanjut. Yang kedua, orang yang minta maaf sebelumnya, orang yang lumpuh misalnya, lumpuh, dia sudah tidak bisa menggerakkan anggota badan, hingga dia tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin. Apa ini orang miskin? Yaitu orang yang tidak cukup penghasilan. Iya, orang yang tidak cukup penghasilan. Jadi orang miskin ini orang yang bekerja, dia punya tenaga, tapi ia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya dia sudah bekerja sehari, penghasilannya 15.000, sedangkan untuk membeli beras. Sedangkan mungkin dalam anggota keluarganya itu ada 6, tapi biasanya kan beras sekilo itu bisa memenuhi 4 orang. Tapi mereka ada 6 orang, itu berarti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanya disebut orang miskin. Jadi bedakan antara fakir dan miskin. Kalau fakir ini memang sama sekali tidak bisa bekerja. Kalau miskin ini bisa bekerja, tapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, ambil zakat. Siapa yang tahu ambil zakat? Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan. Iya, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat. Biasanya pada bulan Ramadan itu ada petugas-petugas yang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Kita menyetor ke yang namanya ambil zakat. Nanti ambil zakat juga ini akan membagikan zakat. Mereka yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Poin 4 sampai 6, tolong Safira dibaca. Mu'alaf yaitu orang yang bukan Islam, non-Islam yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Orang yang berutang dari yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. 6. Orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musala, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Oke, kita akan membahas poin 4 sampai dengan 6. Yang pertama, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang berkeinginan masuk Islam, dan orang yang imannya masih lemah, masih kurang mengerti tentang ajaran Islam. Itu. Kemudian yang kelima, orang yang berutang goring, bukan untuk maksiat, bukan untuk kepentingan pribadi. Mungkin dia berutang untuk kebutuhan sehari-hari karena memang sudah tidak ada uang, atau dia berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Gitu. Kemudian yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah, fisabilillah. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fisabilillah di zaman Nabi dengan fisabilillah di zaman sekarang, ingat, berbeda. Di zaman Nabi, fisabilillah ini adalah orang yang berperang waktu itu.
orang ikut perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar, itu fisabilillah. Tapi pada zaman sekarang sudah tidak ada perang. Adik-adik sekalian, coba diperhatikan. Zaman sekarang sudah tidak ada perang. Sudah tidak ada seperti zamannya Nabi. Jadi fisabilillah zaman sekarang adalah dengan kita dengan cara apa? Yakni dengan cara berdakwah, dengan cara menyiarkan agama Islam, itu fisabilillah. Ingat, fisabilillah zaman Nabi dan zaman sekarang beda. Zaman Nabi berperang untuk melawan orang-orang kafir. Zaman sekarang kita akan berperang tapi bukan dengan senjata, dengan lisan. Kita menyebarkan agama Islam, kita memerangi kezaliman. Itu yang disebut dengan fisabilillah. Yang ketujuh, hamba sahaya. Hamba sahaya apa? Budak. Ada tahu budak? Tahu. Ya, budak itu di zaman Nabi itu orang yang disuruh melakukan apa saja. Orang bisa dikawin kapan saja, itu budak. Itu atau hamba sahaya. Zaman sekarang Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang menuntut ilmu. Sekarang ibu pertanyaan ibu, kira-kira adik-adik sekalian masuk nggak di Ibnu Sabil? Masuk. Tidak masuk nggak di Ibnu Sabil? Safira masuk nggak di Ibnu Sabil? Oke, sekarang coba perhatikan. Ada sepatu nggak? Ada. Ada tas nggak? Ada. Ada seragam nggak? Ada. Tidak masuk dalam Ibnu Sabil. Ibnu Sabil seorang anak yang sedang menuntut ilmu. Iya, kalian menuntut ilmu, tapi kesulitan dalam pembiayaan. Kalau nggak sulit itu nggak masuk Ibnu Sabil. Maksud minta maaf, masuk Ibnu Sabil tapi tidak wajib menerima zakat. Orang yang wajib menerima zakat itu dia menuntut ilmu dan dia mengalami kesulitan dalam pembiayaan itu. Adik-adik sekalian masuk dalam Ibnu Sabil, tapi tidak masuk dalam golongan penerima zakat yang harus menerima zakat. Karena adik-adik sekalian masih mampu untuk memenuhi pembiayaan ketika sedang menuntut ilmu. Kecuali minta maaf orang tua kita itu sudah tidak mampu untuk membiayai kita ketika menuntut ilmu, kita wajib menerima zakat. Jadi hati-hati ya. Hikmah zakat. Hikmah zakat. Tolong siapa yang bisa baca hikmah zakat? Coba ini. Tolong dibaca hikmah zakat. Berdiri. Hikmah zakat 1. Membersihkan harta dan jiwa, membayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Oke, lanjut poin 2. Arya dibaca poin 2. Lanjut poin 2. Hikmah zakat poin 2. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Oke. Anissa baca poin 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Oke. Siapa yang bisa? Poin 4. Siapa yang berani baca poin 4? Yang berani? Berdiri yang berani. Oke, Safira. Poin 4. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang didirikannya, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini adalah hikmah zakat. Adik-adik sekalian sudah membaca tadi poin zakat dari 1 sampai 4. Yang pertama itu yang Ibu jelaskan, yang kita bahas tadi. Tolong yang di belakang diperhatikan. Yang pertama itu kita sudah membahas di awal tadi, yakni hikmah zakat itu membersihkan harta dan jiwa. Ya. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Segi ekonomi apa? Dari segi ekonomi. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Dan yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. Oke, jadi kita tadi sudah sama-sama membahas materi dan Ibu akan memberikan tugas kelompok. Untuk itu Ibu minta masing-masing dari kelompok untuk mengambil kartu yang ada di tangan Ibu yang berisi poin-poin 8 penerima zakat.
Ya, jadi angka yang ada dalam kartu ini itu akan berisi poin-poin penerima zakat yang ada di NKPD. Jadi siapa yang menerima poin-poin tersebut, tolong dijelaskan pengertian dari yang tercantum di dalam poin tersebut. Kelompok 1 silakan diambil ini. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, silakan dibahas bersama-sama mengenai poin-poin yang ada di LKPD tersebut di kartu yang sudah diambil tadi. Ya. Itu diskusinya? Oh, begitu Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dimulai dari kelompok 4. Silakan, siapa yang presentasi? Aku cowok. Atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membaca hasil diskusi kami dari kelompok 4. Amil zakat artinya orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat. Fisabilillah artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Terima kasih. Ya, jadi itu presentase dari kelompok 4. Jawaban pertama itu amil zakat artinya orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Sudah benar jawaban dari kelompok 4? Sudah. Kemudian yang kedua fisabilillah apa tadi jawaban dari kelompok 4? Orang yang berjuang di jalan Allah. Sudah benar jawaban dari kelompok 4? Oke, kalau begitu kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Arti miskin adalah orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Arti gharim, orang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Terima kasih. Oke, itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 3. Yang pertama itu tentang kelompok 3 dapat poin apa pertama? Miskin. Jadi miskin yang dijelaskan oleh kelompok 3 adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sudah benar jawaban dari kelompok 3? Sudah. Yang kedua adalah gorim. Apa jawaban dari kelompok 3? Gorim tadi apa jawabannya? Orang yang dililit utang. Kelompok 3 tadi? Kelompok 3 tadi jawabannya gorim apa? Orang yang berhutang untuk Orang yang berhutang. Sudah benar jawaban dari kelompok 3? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dari kelompok 1? Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Oke. Kelompok lain, apa tadi yang dibacakan oleh kelompok 1? Mengenai fakir. Fakir artinya orang yang sengsara hidupnya. Yang kedua adalah Ibnu Sabil. Apa Ibnu Sabil? Orang yang sedang menuntut ilmu. Berarti sudah benar jawaban dari kelompok 1? Sudah. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir kelompok 2. Tolong dari kelompok lain memperhatikan jawaban dari kelompok 2 agar nantinya kalau ada yang tidak tepat atau kurang jelas dari kelompok lain bisa menanggapi. Oke, dipersilakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Mu'alaf adalah yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Tolong Islam. kelompok lain 2. diperhatikan. Hamba sahaya adalah budak yang harus dimerdekakan. Terima Oke. kasih. Itu jawaban dari kelompok 2. Yang pertama adalah apa kelompok? Kelompok 2 poin pertama untuk membahas tentang apa? Mu'alaf. Iya, mu'alaf. Apa jawaban dari kelompok 2 tentang mu'alaf? Kelompok lain bisa jawab? Apa mu'alaf artinya? Yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Orang yang paling masih. Oke, yang kedua mu'alaf. Hamba saya. Hamba saya dari presentasi kelompok 2, hamba saya artinya budak yang mengerjakan. Berarti sudah benar jawabannya kelompok 2? Sudah. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, cukup. Kita sudah membahas tentang materi zakat dari tadi adik-adik sekalian. Untuk itu tolong yang di depan coba kita tepuk semangat dulu. Sudah tidak bersemangat ini. Oke, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sudah bersemangat lagi. Tolong diperhatikan. Kita sama-sama sudah membahas tentang zakat. Sekarang ibu bertanya apa arti zakat? Membersihkan. Membersihkan. Ada berapa golongan menerima zakat? 8. Kemudian apa hukum zakat? Wajib bagi yang mampu. Oke, berarti sudah cukup mengerti. Untuk itu ibu akan beri tugas individu. Nantinya ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini tugas individu dikerjakan masing-masing, bukan dikerjakan secara kelompok. Soal ada di depan. Jawaban harus ini. Soal ada di depan. Jawaban harus ini. Jawaban harus ini. Oke, silakan mengerjakan tugas LKPD-nya. Ibu beri waktu 15 menit. Menumpuk di semua. Sudah selesai? Sudah. Oke, kumpul.
kembali atau mau refleksi kembali kepada adik-adik tentang pemahaman materi tadi. Untuk itu Ibu mau bertanya, yang pertama, siapa yang masih ingat golongan penyembah zakat ada berapa? 8. Ya, ada 8. Kemudian hukum zakat bagi yang mampu. Kemudian apa perbedaan zakat mal dan fitrah? Zakat fitrah membersihkan jiwa. Iya. Oke, zakat fitrah membersihkan jiwa, zakat mal membersihkan harta. Jadi alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Adik-adik juga sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Kita akan berjumpa pada minggu depan dengan materi keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Tapi sebelum itu kita akan menutup pembelajaran ini dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Adik Arya. Pada Adik silakan. Pada Adik. Ulang dulu deh. Biar Jadi jualan doa akan cepat. dipimpin oleh Adik Arya, silakan Adik Arya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi fisabilillah.